shift, motherfucker. Halo para pecinta film bajakan, bagaimana kabarnya? Apakah masih menjadi beban orang tua seperti saya? Intinya teruslah jangan semangat dan tetap putus asa, oke? Baiklah, saya Maman di sini akan menceritakan sebuah alur film untuk kalian semua yang berjudul SWAT Under Siege yang dirilis pada tahun 2017. Maka dari itu tidak usah banyak spoiler sana sini, segera siapkan kopi dan camilan kalian dulu ya lur. Kita langsung saja gas pada intinya. Ilah. Di awal film, kita diperkenalkan dengan sosok pria bernama Travis yang merupakan seorang komandan SWAT. Di pagi-pagi buta itu, pas lagi seenak-enaknya senuk, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari atasannya untuk segera datang ke markas SWAT bahwa ada suatu misi mendadak yang sangatlah penting. Yang padahal saat itu sedang dalam kondisi libur akhir tahun, yang mana akhirnya mau tidak mau, Travis pun harus merelakan meninggalkan keluarganya untuk memenuhi perintah atasan. Setibanya di markas SWAT, di situ atasan Travis yang bernama Allen sedang menginstruksikan kepada timnya bahwa misi kali ini adalah untuk membantu tim satuan DEA, ya seperti FBI atau satuan khusus lainnya, yang mana operasi gabungan kali ini untuk menggerebek aktivitas salah satu kelompok kriminal berbahaya bernama Sao Paulo Locos yang sedang menjalankan transaksi bisnisnya di sebuah pabrik kosong. Allen mengatakan jika target kali ini adalah untuk mengamankan sebuah box kontainer yang masih belum diketahui informasi tentang isi kontainer tersebut, entah itu senjata, uang, ataukah narkoboy. Sorry to ruin your holiday. Once you've done that, you all can go enjoy your holiday. Dengan dibantu oleh dua orang dari DEA, rekan-rekan tim dari SWAT yang dipimpin oleh Travis itu pun mulai bergerak menuju ke TKP. Di dalam mobil patroli itu, mereka semua telah ditunjukkan sebuah foto box kontainer yang berlogo Scorpion sebagai target utama operasi mereka kali ini. Alright, simmer down. Simmer down. We'll let them do a few scores and now they feel safe. Setibanya di TKP, tim gabungan itu pun langsung berpencar dan merangsek masuk ke dalam gedung, yang mana secara sat-set mereka mampu melumpuhkan beberapa penjaga atau security yang ada di sana, sekaligus berhasil mengambil alih ruang kontrol CCTV. We have guard one on lockdown. Surveillance is ours. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya menemukan keberadaan box kontainer yang berlogo kalajengking itu. Akan tetapi, salah satu anggota yang bernama Ward yang ada di ruangan CCTV mengabarkan jika ada sekitar puluhan orang bersenjata yang tiba-tiba masuk ke dalam gedung. Mereka menyerang Travis dan pasukannya. Take cover. Dengan keahlian yang sudah terlatih, tim SWAT yang dipimpin oleh Travis itu pun dengan gercep mampu menahan dan menyerang balik kelompok bersenjata itu. Namun sayangnya, dua orang anggota SWAT yang bernama Phoenix dan Bill harus terkena tembakan peluru panas. Selain itu, salah satu anggota yang bernama Sophie, ia mampu menyekap salah satu dari mereka yang bernama Diego. Ketika berhasil diamankan, ternyata Diego sedang memakai rompi bom bunuh diri yang siap meledak kapan saja jika diaktifkan. Wah, untungnya orang meledos lur. What the fuck? Namun sayangnya saat itu juga salah satu anggota yang bernama Bill yang sebelumnya tertembak, ia tak bisa bertahan dari lukanya dan harus tewas. Setelah dikiranya situasi sudah aman terkendali, dua orang anggota dari DEA itu pun mencoba untuk membuka box kontainernya. Namun tiba-tiba Travis menyadari jika ada salah satu preman yang meluncurkan basoka dari atas bangunan yang membuat dua anggota DEA itu pun tewas seketika. Setelah situasi benar-benar aman, Travis dan pasukannya itulah yang akhirnya membuka kontainer tersebut. Ketika kontainer itu dibuka, bukannya berisikan narkoba atau senjata, melainkan terdapat seseorang berbadan kekar yang sedang diborgol. Pria kekar itu mempunyai julukan Scorpion sesuai dengan tato di punggungnya. Akhirnya Travis memutuskan untuk membawa Diego dan Scorpion untuk ditahan ke markas SWAT.
Ellen yang mengetahui jika Travis malah membawa kedua orang tahanan itu ke markas SWAT tentu langsung menegurnya, yang seharusnya Travis menyerahkan kedua orang tahanan itu ke pihak DEA. Namun di situ Travis juga merasa geram karena Travis ingin mengetahui info lebih dalam mengenai kasus ini dari dua orang tersebut yang telah menyebabkan satu orang anggota Travis menjadi korbannya. Ia akan berinisiatif sendiri untuk mengulik informasi dengan menginterogasi dua orang itu secara langsung. They're the Fed's problem. Jesus Christ. Sementara itu di sisi lain, di dalam pesawat kita diperkenalkan dengan seorang bos mafia yang bernama Lars dan asistennya yang bernama Simone. Diketahui jika Larslah sosok dalangnya, orang yang telah menyekap Scorpion dan ia juga memerintahkan Diego untuk menjaganya. Tak lama kemudian, Lars mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal, lalu mengabarkan jika Scorpion telah diculik dan orang misterius itu meminta tebusan kepada Lars jika ia ingin memberitahukan lokasi keberadaan Scorpion. Yang pasti di sini Lars begitu tampak marah ketika ia kehilangan sosok Scorpion. It's a fucking scorpion. I don't want to lose it. Tak ingin terlalu berlama-lama, Lars langsung menemui orang kepercayaannya yang ahli di bidang IT. Ya, ini dia orangnya. Ia bernama Nicholas. Yang mana Nicholas langsung memberitahukan temuannya kepada Lars jika saat ini Scorpion sedang ditahan di markas SWAT yang berada di kota Seattle. Di situ Nicholas juga telah meretas CCTV di markas SWAT serta jaringan komunikasinya. Selain itu, Lars juga meminta tolong kepada Nicholas agar melacak identitas serta lokasi yang berasal dari nomor misterius yang menelponnya ketika berada di dalam pesawat tadinya. Find out who and where they are. Of course, no problem. Kembali ke markas SWAT, begitupun dengan Travis, ia juga meminta tolong kepada tim IT dari SWAT yang bernama Elson untuk mencari informasi tentang Diego dan Scorpion. Yang telah ditemukan bahwa Diego adalah seorang letnan yang berasal dari Honduras dan bergabung dengan kelompok Sao Paulo Locos sejak umur 6 tahun. Sedangkan Scorpion sendiri tak ada informasi yang ditemukan tentang identitasnya. Formerly known as the SBL when he was 6. He's now a friggin' lieutenant. Not on him, he's not in any active database. Merasa jika informasi yang didapat masih kurang, setelah itu Travis memerintahkan Sophie untuk menginterogasi Diego secara langsung, sedangkan Travis akan menginterogasi Scorpion. Namun siapa sangka, ketika diinterogasi, perilaku Diego tiba-tiba berubah menjadi aneh dan mulutnya terlihat komat-kamit seperti sedang mengatakan sesuatu namun tak begitu jelas. Tak lama kemudian, ia memilih menggeduk-gedukkan kepalanya ke meja hingga dirinya tewas seketika. Diego memilih bunuh diri karena ia tahu jika Lars akan menghabisinya. The fuck happened? Fuck me. Di sisi lain, Travis menanyakan kepada Scorpion siapakah sebenarnya dirinya itu. Namun Scorpion tetap enggan memberitahu kepada Travis. Scorpion hanya mengatakan jika dirinya memiliki informasi miliaran dolar yang terletak di otaknya. Dan kini musuh Scorpion sedang mencarinya. Scorpion juga mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada agen federal yang akan menjemputnya. Namun perlu Travis ketahui jika agen tersebut adalah agen gadungan alias palsu. Scorpion meminta tolong agar Travis mencegah agen itu untuk membawanya. Dan sebagai gantinya, Scorpion akan bersedia membantu Travis dalam melawan ancaman yang akan datang dalam waktu dekat. Dan benar saja, ketika Travis keluar, di lobi kantor sudah menunggu dua orang yang mengaku dari agen FBI dan akan segera menjemput penahanan Scorpion. Namun di situ Travis melihat kecurigaan karena dua orang itu tak memakai lencana FBI. Begitu pula ketika ditanya seputar FBI, mereka berdua itu tak mampu menjawabnya hingga tiba-tiba untungnya Travis berhasil membunuh satu di antara mereka berdua, sedangkan satunya lagi yang bernama Franklin berhasil diamankan. Setelah kejadian tersebut, Travis langsung kembali ke sel Scorpion. Akan tetapi ternyata si Scorpion telah berhasil melepaskan borgolnya dan sedang bersembunyi di balik pintu. Di sini terlihat jika Scorpion sangat ahli dalam bergelut jarak dekat. Travis pun berhasil dilumpuhkan dalam waktu singkat dan Scorpion berhasil merebut senjatanya. Namun yang akhirnya Scorpion mengembalikan senjata milik Travis itu karena Scorpion hanya ingin Travis bisa percaya kepadanya jika Scorpion memang benar-benar butuh bantuan melawan Lars. Shut the fuck up.
Setelah itu, Travis dan Ellen mendatangi sel Scorpion untuk menanyakan tentang siapakah dirinya dan apakah Scorpion mengenal dua orang agen FBI palsu yang baru saja menyerang Travis. Di situ, Scorpion mengatakan jika memang dirinya itu adalah seorang pasukan khusus, namun ia tak mengenal dua pria agen FBI gadungan itu. Dan yang pasti, bakal lebih banyak orang lagi yang akan datang untuk menyerang ke markas SWAT, karena musuhnya yang bernama si Lars itu pasti akan mengerahkan pasukannya untuk menangkap Scorpion yang memiliki informasi miliaran dolar. So what happened? How'd you end up in her cell? Scorpion juga mengatakan jika ada salah satu orang dalam di tim SWAT yang terlibat menjadi informan Lars. Dan benar saja, di sisi lain, Nicholas telah berhasil melacak lokasi keberadaan nomor tak dikenal itu. Dan titik lokasi itu tepat berada di markas SWAT, namun masih belum diketahui entah siapakah itu orangnya. Mendengar informasi dari Scorpion, Travis berencana untuk memindahkannya ke tempat lain seorang diri agar orang dalam di tim SWAT yang menjadi informan Lars itu tak bisa melacak keberadaan Scorpion. Selain itu, jika Scorpion berada di sini terus-menerus akan bisa membahayakan tim SWAT lainnya. Ia tak ingin jika rekan tim SWAT ada yang menjadi korban lagi. Di saat Scorpion sudah dimasukkan ke dalam mobil dan bersiap untuk dipindahkan, Lars yang sebelumnya telah memantau via CCTV itu pun kemudian memerintahkan anak buahnya seorang sniper yang ada di lokasi untuk menghabisi Travis dan menculik Scorpion kembali. I'm in position. Don't kill Scorpion, they die next. Roger that. Di saat mobil Travis berjalan belum jauh dari markas, saat itu juga Scorpion menyadari jika ada penembak jitu yang mengincar Travis dan kekacauan pun terjadi. Tak lama kemudian datanglah satu mobil yang merupakan orang suruhan Lars untuk menculik Scorpion. Namun Scorpion yang sudah siaga satu itu pun berhasil melepaskan ikatannya dan bersiap untuk menghajar mereka. Dengan teknik bergelut hasil dari berguru di padepokan Gus Udin Hooh tenan, Scorpion dengan mudah meratakan mereka semua. Sementara itu, anggota tim SWAT lainnya yang menyadari jika adanya kerusuhan itu pun langsung bersiap-siap untuk membantu Travis. Di saat Ellen menelpon unit lain untuk meminta bantuan, namun ternyata sambungan komunikasi mereka sudah diretas oleh Nicholas. Not on my shift, motherfucker. Mengetahui jika cecunguknya telah pada dihabisi oleh Scorpion, Lars pun langsung mengirim pasukannya lebih banyak untuk segera menyerang tim SWAT dan menculik Scorpion. Ketika mereka datang, lagi-lagi terjadi pertempuran baku tembak yang tak terelakkan. Sayangnya, tim SWAT yang tak mampu menahan banyaknya serangan dari mereka itu pun harus dipukul mundur dan mengorbankan satu anggota SWAT yang harus tewas. Karena terdesak, Travis langsung memerintahkan Elson untuk mengunci seluruh markas SWAT dengan pintu perisai baja. Travis, Scorpion, serta anggota tim SWAT lainnya kini merasa aman. Karena Nicholas tak bisa membobol server keamanan untuk membuka pintu perisai itu, Lars pun memerintahkan Nicholas untuk memadamkan listrik di markas SWAT serta memblokir sinyal telepon di area tersebut. Yang mana hal ini tentu membuat anggota SWAT menjadi terisolasi di dalam markas dengan kondisi terkepung oleh banyaknya pasukan Lars. Cut the interior security cameras. Don't let them see what we're doing here. Namun tak lama kemudian ada sebuah telepon berdering yang padahal mereka sendiri pun tak bisa melakukan panggilan keluar. Ketika Travis angkat, ternyata itu adalah telepon dari Lars. Ia menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Travis menyerahkan Scorpion, maka ia tak akan mengganggu tim SWAT lagi yang bisa menimbulkan korban tambahan. Namun di sini Travis menolaknya. Usaha Lars tak usai begitu saja. Lalu ia mengancam Travis dengan menyebutkan nama-nama anggota SWAT serta keluarga Travis, yang mana ia akan membunuhnya jika Travis tak menuruti perintahnya. Are all their lives worth Scorpion's teeth? Yang akhirnya Scorpion mengatakan jika dirinya akan keluar dalam waktu 10 menit lagi, asalkan Lars tidak akan melibatkan keluarga Travis dalam kasus ini. Mendengar hal itu, Lars pun sepakat dan ia bersama Simone langsung bersiap-siap untuk menjemput Scorpion. Namun ternyata di sini Travis tak ada niatan untuk menyerahkan Scorpion kepada Lars secara cuma-cuma, tetapi Travis mempunyai rencana untuk menjebak mereka. Well, there's no way we're turning this man over to mercenaries.
please. Rencana itu dengan menempatkan tim SWAT agar bersiaga di tiap jendela. Sementara itu Scorpion akan berganti pakaian. Sedangkan pakaian tahanannya itu akan dikenakan ke jasad anggota SWAT bernama Benson yang telah tewas sebagai jebakan. Nantinya Scorpion akan membawa jebakan itu melalui pintu belakang sebagai umpan. Sehingga ketika musuh masuk, tim SWAT bisa dengan mudah untuk menyerangnya. Di sini semua anggota SWAT beserta Scorpion dibekali oleh senjata baru yang tersimpan di dalam gudang. Scorpion pun tampak bahagia melihat betapa banyaknya pilihan senjata di sini. Why? My regular radio still works. We go on my call. Copy that. Let's get in position. You know, the least you could have done was given us the microchip in case we needed to barter. Di saat semuanya sudah siap, Elson pun membuka pintu belakang atas perintah dari Travis. Saat itu juga pasukan Lars langsung bergerak mendekat masuk untuk menjemput Scorpion. Namun tiba-tiba Lars menyadari ada sebuah kilatan cahaya dari lantai 3 yang mana itu merupakan sebuah kode semacam sandi Morse yang bertandakan sebuah jebakan. Secara cepat Lars langsung menarik mundur pasukannya. Travis pun terlihat terheran-heran kenapa mereka itu tiba-tiba mundur. Di samping itu, Alan yang melihat kilatan cahaya itu melalui CCTV, ia langsung bergegas ke lantai 3 untuk menghampiri sumber cahaya itu. Semua tim SWAT pun langsung kembali berkumpul ke ruangan IT kecuali Scorpion dan anggota SWAT yang bernama Ward. Lalu Travis pun langsung berniat untuk mencarinya. Yang terungkap ternyata di sini Ward telah sosok orang dalam yang menjadi mata-mata mereka. Saat itu Ward juga membebaskan agen FBI palsu yang bernama Franklin itu. Mereka berencana akan menonaktifkan sistem keamanan yang terletak di basement agar pintu perisai baja yang melindungi markas itu bisa terbuka. Namun di saat mereka berdua itu sedang menuju ke sana, tiba-tiba Alan berhasil memergoki mereka dan terjadilah baku tembak. Akan tetapi, Franklin di sini berhasil melarikan diri dan berhasil menonaktifkan sistem keamanan di markas SWAT, sehingga pintu perisai baja itu pun kini terbuka. Mengetahui jika pintu sudah terbuka, Lars pun memerintahkan pasukannya untuk segera masuk ke dalam markas. Bahkan ia sendiri pun bersama Simone juga akan turut ikut masuk ke dalam untuk menghajar tim SWAT dan Scorpion. Everyone move in. Shoot to kill Scorpion on sight. Oh, shit. Karena situasi semakin gawat darurat, mau tidak mau, Travis bersama tim SWAT lainnya pun harus segera mundur dan menahan serangan mereka. Dikarenakan jumlah musuh yang terlalu banyak, akhirnya beberapa anggota tim SWAT itu pun harus tewas karena menahan serangan dari mereka. Namun Alan yang terpisah dengan rombongan itu pun ia harus terciduk oleh Simone dan mereka berdua pun akhirnya terlibat gelut. Sementara itu tim SWAT lainnya segera bergegas menuju ke basement agar tak terciduk oleh rombongan musuh. Namun tiba-tiba setelah itu, Scorpion menunjukkan jalan keluar kepada anggota tim SWAT melalui sebuah terowongan kecil agar bisa segera meminta bantuan di luar sana. Akan tetapi, di sini Travis dan Scorpion memilih tetap stay di dalam markas untuk mencari dan menyelamatkan Alan. Have to come back just for us. Namun di saat Travis dan Scorpion sedang berpencar, tiba-tiba mereka berdua dipertemukan dengan Simone dan Lars. Travis melawan Simone, sedangkan Scorpion melawan Lars, hingga pergelutan di antara mereka itu pun tak terelakkan. Pertarungan yang sangat sengit hingga akhirnya Travis di sini berhasil melumpuhkan Simone, sedangkan Scorpion yang bergelut melawan Lars dengan tangan kosong itu pun juga berhasil membunuh Lars.
Akhirnya Travis dan Scorpion kemudian berhasil menemukan Ellen yang kebetulan baru saja siuman setelah tak sadarkan diri. Kini mereka bertiga itu pun sedang bersantai sambil menunggu bala bantuan datang. Di sini Travis memerintahkan Scorpion agar segera pergi. Namun tiba-tiba Scorpion mencabut gigi gerahamnya yang ternyata tersimpan sebuah microchip yang selama ini telah diributkan. Scorpion mengatakan jika microchip itulah yang berisikan data-data yang berharga miliaran dolar. It's what all the fuss is about. It's better in your hands. Namun ketika suasana lagi hening, di sini Travis teringat dengan perkataan Ellen yang sedikit janggal tentang adanya microchip di dalam tubuh Scorpion kala itu. Dan benar saja, tiba-tiba Ellen menyerang Scorpion dan Travis. Ellen berusaha untuk merebut microchip tersebut. Di situ, Ellen berhasil mengambil microchip itu yang telah terjatuh. Kemudian ia pergi kabur ke dalam hutan. Namun Travis tak membiarkannya begitu saja lalu mengejarnya. Ya, Ellen pun berhasil diamankan. Ia kini ditahan oleh pihak kepolisian yang sudah datang. Kemudian ada salah satu petugas yang meminta Travis untuk mengidentifikasi jasad Scorpion. Namun saat dibuka, ternyata itu bukanlah Scorpion. Is this the man known as Scorpion? Namun di sini Travis harus berbohong kepada mereka jika itu benar jasad Scorpion. Ia sengaja melakukan itu karena hanya untuk melindungi Scorpion agar tak ada pihak lain yang mengincarnya lagi. Yang berarti kini ternyata Scorpion masih hidup dan sekarang pergi entah kemana. Sedangkan setelah kasus ini selesai, Travis pun merayakan malam tahun baru bersama keluarganya dengan tenang dan bahagia. Film pun selesai. Oke teman-teman sekalian, jadi begitulah alur cerita di film ini. Ya cukup lumayan keren lah, karena Scorpion adalah sosok yang sangat kuat dan luar biasa setelah belajar ilmu di padepokan Gus Udin. Tenan. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.